ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini, Tuhan Yesus, karena kami tahu, Tuhan, kami harus melakukan sama Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tarik kami dengan cinta-Mu, tarik kami dengan kasih-Mu. Buat kami, Tuhan, jangan pernah lepaskan Engkau dalam hidup kami, karena Engkau satu-satunya yang sungguh mengerti isi hati kami, yang sungguh mengerti apa yang kami butuhkan. Di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada penghiburan, di dalam-Mu ada pengampunan. Tuhan Yesus, yang hari ini Tuhan kami bawa seluruh hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mau pakai waktu ini untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan. Dan kami nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan, yang kami percaya firman-Mu itu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami untuk setiap hari kami jalani kehidupan. Kami mengundang secara pribadi Engkau, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, untuk masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Mari kita nyatakan cinta kita sama Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kau pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih, Yesus. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami siang ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku,
seperti-Mu, karena sejak di awal kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Tubuh kami adalah duniawi, tapi biarlah manusia roh kami yang berkuasa dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau yang sepenuhnya Tuhan Yesus yang memimpin kami, dan kami ikut kemanapun yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terpuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sudah long holiday ya? Hampir 12 hari ya. Mari saatnya kita recharge kita di MNC Group ini dengan pujian dan penyembahan, supaya atmosfer di MNC ini juga dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Siang ini kami buka hati kami untuk terima firman yang daripadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan terima terus yang terbaik darimu. Bahkan kalau ada yang terburuk terjadi dalam hidup kami, itu atas izin-Mu, dan Kau yang akan memberikan kekuatan yang ekstra. Roh excellence, roh breakthrough, roh brightness Kau berikan kepada kami. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta untuk memberikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat siang saudara semua. Saudara dalam keadaan baik, amin. Praise the Lord. Saudara, perkenalkan, nama saya Michael David Jeremiah Wijaya. Terima kasih Pak, saya tidak perlu diiringi. Terima kasih. Nama saya Michael David Jeremiah Wijaya. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan melayani saudara semua di persekutuan doa MNC Group pada siang hari ini. Dan saya berdoa dengan firman yang disampaikan, saudara akan menerima kekuatan dan juga bekal untuk saudara bisa bawa di dalam sehari-hari saudara. Saudara, saya baru pindah kembali ke Indonesia setelah 22 tahun saya ada di Amerika Serikat. Saya memiliki seorang istri dan 3 anak perempuan. Anak ketiga saya baru lahir 1 bulan yang lalu. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan menempatkan kami kembali di Indonesia dengan tugas, dengan misi yang Tuhan percayakan. Saat ini saya keliling di seluruh negara Indonesia, bahkan ke beberapa negara di luar Indonesia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bermitra dengan tubuh Kristus, membangun tentara Tuhan, mempersiapkan tentara Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara, kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Ester pasal yang pertama. Hari ini tema yang saya berikan adalah diubahkan untuk membawa perubahan. Saudara, saya harus mengerti bahwa setiap orang percaya, waktu saudara dan saya mengenal Kristus Yesus, perjalanan iman kekristenan bukan memaksa Tuhan berubah supaya Tuhan bisa mengakomodasi yang menjadi kehidupan kita. Tapi saudara dan saya diubahkan untuk bisa mengakomodasi yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa berdoa berarti kita hanya meminta. Orang Kristen seringkali berpikir bahwa doa berarti kita mencoba untuk melipat tangan Tuhan supaya Tuhan bisa maklum dengan keadaan kita. Tapi itu bukan yang menjadi inti atau tujuan kenapa saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan umat yang berdoa. Saudara dan saya harus mengerti bahwa doa bukan merubah Tuhan. Doa bahkan bukan merubah situasi atau keadaan saudara, tapi doa merubah orang yang sedang berdoa. Kalau saudara lihat di Ester pasal yang pertama, saya mau saudara mengerti lagu yang kita nyanyikan yang paling terakhir saudara, liriknya itu begitu dalam, tapi dengan lagu fast tempo seperti itu, mungkin seringkali kita nggak menangkap intinya ya. Karena menurut saya memikul salib Yesus nggak bisa sambil tepuk tangan gitu. Waktu saudara dan saya memikul salib Yesus, kita nggak bisa dengan hahaha, nggak mungkin bisa. Sebab orang yang diubahkan menjadi seperti Yesus adalah perjalanan menjadi serupa dengan penderitaan dan kematian Kristus, supaya saudara bisa menjadi sama dengan kebangkitan Kristus. Kalau saudara belum lama mungkin menyaksikan film di bioskop yang judulnya Last Supper, film Last Supper memberikan spotlight kepada 2 orang yang adalah murid Yesus. Yang satu Petrus, yang kedua Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kandas imannya bukan karena dibuang oleh Tuhan, tapi karena dia membuang dirinya, dia bunuh diri. Kalau saudara mau lihat yang mana sebetulnya lebih parah, Yudas Iskariot menyerahkan Yesus 1 kali, tapi Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Seharusnya yang mati duluan itu Petrus. Petrus pernah dihardik oleh Tuhan. Petrus pernah dihardik, bahkan enyah kamu atau mundur di belakangku iblis. Waktu Petrus berkata, Tuhan, kamu tidak akan mengalami kesengsaraan dan kematian yang seperti engkau katakan. Tapi Petrus berbeda nasibnya dengan Yudas Iskariot. Sebab Petrus tidak berhenti waktu Tuhan belum berhenti di dalam kehidupannya. Seringkali yang menghentikan orang percaya adalah kita berhenti di tengah jalan waktu Tuhan belum berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Yudas Iskariot kandas. Yesus Kristus memiliki 12 murid, 3,5 tahun dia melayani. Tapi di mata Tuhan, yang diincar, yang dikejar oleh Tuhan Yesus bukan terlihat sempurna. Berarti dari salah satu murid yang dibimbing, yang dibesarkan, yang dituntun oleh Yesus, ada satu yang gagal. Tapi kegagalan Yudas Iskariot bukan karena dibuang oleh Yesus, tapi kegagalan Yudas Iskariot terjadi karena dia menggagalkan dirinya sendiri. Saudara perhatikan,
Sebelum Yudas Iskariot dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi salah satu dari kedua belas muridnya. Menurut saudara, kira-kira Tuhan Yesus sudah tahu nggak kalau Yudas Iskariot punya masalah dengan keuangan? Tahu. Tapi tetap Yudas Iskariot dipilih menjadi salah satu muridnya. Bahkan waktu Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya dengan kuasa pengurapan Tuhan yang dahsyat, setan-setan diusir, sakit penyakit disembuhkan, Yudas Iskariot menerima karunia yang sama dengan murid-murid yang lain. Bahkan Tuhan mempercayakan kepada Yudas Iskariot yang Tuhan Yesus sudah tahu punya masalah dengan keuangan untuk menjadi seorang bendahara. Saudara, seringkali kita nggak sadar bahwa pemuritan di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya tidak diajari teknik kabur, saudara. Tapi saudara dan saya dibawa menghadapi kelemahan, kekurangan, kesalahan kita sampai kita mengalami kemenangan. Kemenangan terjadi karena Tuhan intervensi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara dan saya lahir baru, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, emosi, kita bisa nangis, kita bisa merasa dikasihi. Setelah kita keluar dari emosi sesaat tersebut, kehidupan kita belum diubahkan. Karena pemuritan adalah kita ditransformasikan melalui pembaruan budi kita, supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubah, mengetahui yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Paulus berkata, persembahkan seluruh hidupmu bagi kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Bagian saudara dan saya meletakkan hidup di atas altar. Yang menurunkan api adalah Tuhan. Bagian orang percaya menjadi sama seperti kematian Kristus, supaya Kristus yang bangkit di dalam kehidupannya selama dia ada di bumi, kuasa yang tidak terbatas mengalir lewat hidupnya, ada di dunia menyelesaikan kehendak Bapaknya. Demikian pula saudara dan saya terpanggil untuk hal yang sama. Jadi orang percaya mengikut Yesus bukan supaya Tuhan mengakomodasi kita, bukan kita jadikan Tuhan seperti jin atau sinterklas, supaya kehendak kita, kemauan kita, masa depan yang kita harapkan, masa depan yang kita impikan terjadi. Mau gak mau, karena Tuhan baik, kamu harus mau melakukan apa yang saya mau. Itu bukan doa. Tapi orang yang berdoa yang mengenal Tuhan, saudara dan saya harus tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Petrus berbeda. Dia merendahkan hatinya. Dia yang kandas, tapi Tuhan gak pernah give up di dalam kehidupan Petrus. Dan kerendahan hati seringkali dimulai untuk menyadari bahwa saya gak mampu, saya gak bisa Tuhan. Tapi bangun lagi waktu kamu pernah jatuh. Dan kamu izinkan Tuhan mentransformasi kamu, supaya akhirnya yang nampak bukan kita lagi. Saudara lihat perjalanan Petrus. Kenapa dia menyangkal Yesus 3 kali? Karena Petrus takut mati. You know what? Sebelum ke Esther pasal yang pertama, tolong bukakan buat saya Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya minta saudara lihat bersama-sama dengan saya ayat yang ke-30 dan 31. Kalau orang ditransformasikan, yang berubah kita bukan Tuhan. Saudara, Petrus takut mati. Kenapa dia sangkal Yesus? Karena dia takut apa yang dialami Tuhan Yesus, dia juga alami. Tapi seseorang yang berjumpa dengan kasih Kristus dan diubahkan step by step, saudara lihat nih, berubah. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes, dua-duanya ditangkap. Mereka dipukulin. Tapi Petrus berkata, kami tidak bisa menyangkali kebenaran yang kami jumpai. Seorang Petrus yang tadinya takut mati, sekarang dia berani melihat kematian dengan penuh kebanggaan. Itu perubahan. Jadi kalau saudara dan saya bilang ikut Yesus, tapi tabiat kita gak pernah berubah, cara pandang kita gak pernah berubah, cara menilai kita gak pernah berubah, cara hidup kita gak pernah berubah, saudara dan saya belum tentu murid Kristus. Orang bisa tetap ada di dalam neraka, diberkati, disembuhkan, ditolong, dimerdekakan. Saudara bisa tetap ada di dalam neraka, meskipun kamu dikaruniai oleh Tuhan. Tapi orang yang punya karakter Kristus tidak mungkin ditemukan di dalam neraka. Kalau Anda merasa saya Kristen, kenapa saya Kristen? Karena saya diperkenan Tuhan sih. Tuhan sembuhin waktu saya sakit, Tuhan kasih waktu saya minta. Saudara dan saya diberkati, ditolong, dibangkitkan bukan karena kita Kristen, karena kita manusia. Bukan burung, bukan kucing, bukan anjing, bukan ular. Barang siapa berseru kepada nama Yesus, Alkitab berkata diselamatkan. Anda mau terima sesuatu dari Tuhan, gak perlu jadi Kristen. Karena kekristenan dinilai bukan apa yang kita terima dari Tuhan. Kekristenan dinilai karena apa yang saudara bisa berikan untuk Tuhan. Kenapa kamu ditolong? Karena kamu orang. Kenapa kamu disembuhkan? Karena kamu orang. Kenapa kamu dimerdekakan? Karena kamu orang. Jadi standar kekristenan bukan apa yang kita bisa terima. Standar kekristenan apa yang kita bisa berikan.
Oleh sebab itu Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lebih baik kamu memberi daripada kamu menerima. Sebab kekristenan adalah pola hidup yang menjadi sama seperti orang yang kita ikuti. Namanya Yesus Kristus. Jadi saudara nggak bisa bilang, saya Kristen karena Tuhan berkenan kepada saya. Enggak. Kalau Tuhan berkenan sama saudara, bukan karena kita baik, karena semata-mata Tuhan baik. Jadi kalau sekarang kita mau cek, saya ini Kristen atau bukan? Kenapa saudara bilang saudara Kristen? Karena saya ke gereja. Saudara ke gereja atau nggak ke gereja, yang memerlukan kita bukan Tuhan. Makanya Alkitab itu prinsip. Dia ajar prinsip penabur, dia ajar prinsip memberi, dia ajar prinsip mengasihi, dia ajar prinsip mengampuni. Orang yang hidup di dalam prinsip, maka faedah benefit prinsip jadi bagian saudara. Kenapa kamu datang di dalam rumah Tuhan? Anda datang ke rumah Tuhan mempersembahkan korban, memuji menyembah Tuhan, supaya apa yang Tuhan melepaskan kepada tubuhnya setelah keseluruhan, saudara bisa terima. Anda datang ke gereja bukan supaya Tuhan yang senang. Saudara dan saya dibawa ke rumahnya supaya saudara dan saya bisa mengenal isi hati Tuhan. Itu prinsip. Kalau saudara tanya kenapa kamu Kristen? Lah saya Kristen kenapa saya berdoa? Yang butuh doa saudara dan saya, bukan Tuhan. Untuk bisa mendengar suara Tuhan, terima instruksi dari Tuhan, butuh penghiburan, kekuatan dari Tuhan, kita yang perlu. Jadi kalau kita cabut, baca Alkitab, kasih persembahan, berdoa, datang ke gereja, sekarang kita tarik itu semua. Sekarang kita tanya, kalau kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Yesus, apa yang sudah kita lakukan membuktikan bahwa kamu mengasihi Yesus? Seringkali nggak ketemu, karena kita stuck dengan yang seharusnya menjadi basic. Kalau ditanya, tahukah kamu kehendak Tuhan? Sekarang orang percaya rata-rata nggak tahu, makanya minta didoain terus sama pendeta. Kalau orang Kristen nggak bisa dengar suara bapaknya sendiri, kamu bukan anak, berarti gelandangan. Kenapa saudara ada di dalam tubuh Kristus? Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, ada guru, ada pemimpin. Membangun. Jadi orang Kristen, gereja yang bertumbuh, tidak dinilai berapa banyak orang yang masuk. Menurut firman, gereja yang bertumbuh dinilai berapa banyak orang yang diutus Tuhan. Saudara di dalam gereja 10-20 tahun, tapi jemaat terus nggak bisa doain orang, yang sakit nggak pernah sembuh. Engkau nggak melepaskan orang. Ngapain kamu di dalam rumah Tuhan? Buang waktu. Standar kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, kita dibesarkan di dalam rumah, kita dididik. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kalau kita nggak bisa mengasihi sesama orang percaya yang ditebus dengan darah yang Tuhan? Siapa sih musuh kita? Yang mau bacok kepala kita, benci sekali dengan nama Yesus dan orang Kristen. Itu musuh. Dan standar firman berkata, kasih mereka. Mertuamu, menantumu, sesama orang Kristen, orang percaya yang mengkhianati kamu, bukan musuh. Kalau kita nggak bisa mengasihi yang ada di dalam rumah Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengasihi yang di luar rumah Tuhan. Tapi di mana kita dilatih? Di rumah. Di mana kita dilatih? Di persekutuan. Di mana kita dilatih? Di keluarga. Di mana kita dilatih? Di dalam gereja. Jadi pasti orang bisa disakiti, pasti. Karena lebih baik kamu memberi dan mengasihi daripada kamu menerima dan kamu dikasih. Anda bisa baca Kisah Rasul 4 ayat 30. Kenapa ini luar biasa? Waktu mereka pulang setelah Petrus dan Yohanes habis digebukin, mereka cerita sama semua orang di dalam rumah, murid-murid Kristus yang menanti. Mereka nggak jadi keo. Mereka berkata, Tuhan, ulurkan tanganmu di tengah-tengah persekusi, menyembuhkan orang, mengadakan tanda-tanda, mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Tolong perhatikan ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Ternyata orang kepenuhan Roh Kudus gak cuma makanya banyak orang enak sama yang karismatik. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, Anda berani. Kepenuhan Roh Kudus, Anda punya boldness, Anda punya zeal. Anda baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Kalau Anda mundur, Kisah Rasul pasal yang kedua, 42, tolong dibuka. Setelah Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi saudara? Kisah Rasul 2, 42. Tolong dikeluarkan. Dampak orang kepenuhan roh ini, mereka bertekun. Ternyata kepenuhan roh membawa disiplin. Kepenuhan roh membawa orang jadi excellent. Sehingga apa yang Anda kerjakan dengan tangan saudara pasti dibuatnya berhasil.
Yang mengerti katakan amin. Saya mau cerita aja. Anda dan saya diubahkan supaya dimanapun kamu berada, saudara nggak bisa bedakan. Oh lu pendeta sih. Saudara dan saya fungsinya berbeda, tapi identitasnya sama. Kalau saudara bisa sebut saya hamba Tuhan, saudara pun hamba Tuhan, meskipun kamu bukan pendeta. Karena hamba bukan fungsi, hamba adalah identitas. Saya nggak bisa lakukan yang saudara lakukan. Saudara profesional, Anda bekerja, Anda ibu rumah tangga, Anda dokter, Anda pimpin perusahaan. Kita sama-sama hamba Tuhan. Kenapa? Seluruh hidup kita di dalam Kristus diabdikan untuk yang kita layani. Cuma kerjaannya beda, pengurapannya sama. Dan saudara dan saya dipenuhi oleh Roh, supaya apa yang dipegang oleh tangan kita dibuatnya berhasil. Mereka bertekun di dalam 4 hal: pengajaran rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan doa. Ada fungsinya kenapa Anda berkumpul bersama-sama. Makanya saya selalu katakan, berkumpul dan kumpul-kumpul berbeda. Sekarang banyak orang berkumpul, tapi bukan kumpul, cuma kumpul-kumpul. Yesusnya nggak pernah hadir, karena yang diomongin bakso, siomay, soto, rawon. Merasa karena ada beberapa orang Kristen, kumpul yuk, tapi ngumpul yang ngerumpi, nggak jelas, nggak berdoa, nggak membangun, nggak bersaksi, nggak menyampaikan firman. Tuhan nggak mau hadir. Dia hadir waktu di dalam namanya. Nama di bahasa Ibrani artinya karakter. Kapan Tuhan hadir? Waktu bukan hanya nama Yesus disebut, tapi nama Yesus dihargai dan dihormati. That's Christianity. Sekarang saya mau cerita. Saudara tahu nggak kenapa Esther bangkit menjadi seorang yang membawa kelepasan? Kalau mau melihat dari hidup Esther, Esther nggak masuk hitungan. Kenapa Esther nggak masuk hitungan? Dia yatim piatu, bapak dan ibu nggak punya, dan orang Yahudi ada di dalam pembuangan. Kenapa Esther bisa bangkit? Saya kayaknya mau hari ini cerita itu aja. Lihat dulu di Esther pasal yang pertama. Saya minta saudara ada di depan Esther pasal yang pertama. Saudara perhatikan sama-sama dengan saya dari ayat yang ke-15 dan seterusnya. Esther muncul karena ada seorang ratu yang kehilangan mahkotanya. Ini menarik nih. Jangan sampai saudara dan saya Kristen, tapi kita kehilangan mahkota kita. Sebelum Esther jadi ratu, Raja Ahasuerus punya satu ratu namanya Wasti. Arti nama Wasti di Sanskerta adalah cantik, indah, beautiful. Jangan sampai kita Kristen cuma kelihatan luarnya aja cantik Kristen. Hari Minggu ke gereja, kalau ngomong puji Tuhan, shalom, God bless you. Tapi Esther muncul karena ratu yang kelihatannya cantik di luar. Dia nggak mau ketemu atau dia tidak mau mempersembahkan diri waktu dipanggil oleh raja. Konteks Esther pasal yang pertama, Raja Ahasuerus sedang menampilkan semua kerajaan. Di tengah-tengah Raja Ahasuerus sedang menampilkan kekayaan kemuliaannya. Dia panggil ratunya Wasti nggak mau muncul. Tapi Wasti sibuk dengan perayaannya sendiri. Bukankah seringkali itu kita orang Kristen? Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dunia yang gelap. Tuhan mau menyatakan kuasanya, namanya. Lewat siapa sih Tuhan menyatakan kuasanya? Lewat saudara dan saya. Makanya kita disebut murid. Bayangin ya, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bisa tinggal di dunia. Tangan berlubang, kaki berlubang, darah nggak keluar. Dia bisa menembus tembok, muncul sana, muncul sini. Maut dikalahkan sama dia. Perlu nggak Yesus naik ke surga? Nggak perlu, saudara. Bayangkan kalau Yesus setelah dia bangkit, sampai hari ini ada di planet bumi. Satu dunia takluk di tangan Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Lebih baik aku pergi. Buat siapa? Buat kamu. Karena kalau aku nggak pergi, kamu nggak bisa terima janji Bapak. Nggak ada pemimpin kayak dia. Kalau pemimpin normalnya biasanya, apalagi dia punya immortality, kalau bisa buat terus supaya yang lainnya nggak usah bangkit. Itu namanya diktator. Yesus bukan diktator. Makanya sadar nggak setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia nggak pernah ketemu sama Pontius Pilatus, dia nggak pernah ketemu sama Herodes, dia nggak pernah ketemu sama Kayafas, dia nggak pernah ketemu sama orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang perlu percaya mereka, tapi Yesus nggak gubris, karena yang dia cari murid, dia nggak cari massa, dia nggak peduli sama massa. Lebih baik daripada ribuan ikut sama dia, tapi membleng semuanya. Dia cari segelintir orang yang mau diubahkan jadi seperti dia. Saudara dan saya pilih, mau jadi yang mana? Murid atau orang banyak? 3,5 tahun Yesus pelayanan. Kira-kira yang timpang berjalan, bisu berkata-kata, tuli mendengar, buta melihat, ribuan.
Tapi murid segelintir, matinya martir semua. Orang banyak. Kamu bisa datang seperti 5.000 laki-laki, anak dan perempuan belum dihitung. Anda ketemu Yesus, perutmu lapar, kamu pulang puas. Tapi kalau murid, perutmu gak cuma dikenyangkan. Yang Yesus lakukan, kamu juga bisa lakukan. Itu yang Tuhan cari. Yesus mencari orang yang berkata, maukah kamu diubahkan? Jadi seperti apa? Kayak aku. Supaya dunia bisa percaya bahwa aku Tuhan yang benar, aku Tuhan yang sama, yang hidup dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini terbuka bagi siapapun yang berkata, ya Tuhan. Bahkan sebabak belur seperti Petrus. Asal saudara dan saya tidak mau berhenti di tengah jalan, kita yang tadinya kalah, kita bisa menuju kepada kemenangan. Karena rohnya yang memampukan saudara dan saya. Jadi selama kita hidup sebagai orang Kristen, hidup kita itu bergairah. Why? Karena kita ngerti hidup yang kita ditetapkan oleh Tuhan di masa yang seperti ini, kita bawa kuasa yang tidak terbatas. Kehidupan kita tidak dinilai karena apa kita bisa terima. Apa yang saudara dan saya berikan selama kita hidup. Karena upah kita menanti bukan hanya di dunia yang fana ini, sampai di dalam kekekalan. Enak aja sampai di surga semuanya sama. Gak sama. Penjahat yang mati di sebelah Yesus dengan Paulus yang digebukin, mau mati berkali-kali sampai dipancung, upahnya sama. Oleh sebab itu baru kita bisa berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jangan tunggu pas kuburan baru nyanyi lagu itu, telat. Hidup ini kamu punya satu kesempatan. Gak cuma masuk ke surga melipir, satu kesempatan untuk jadi seperti dia. Karena yang dirindukan Yesus, barang siapa mau jadi sama seperti aku, waktu aku dimuliakan oleh Bapakku, kamu dimuliakan bersama dengan aku. Jangan sampai saudara kita seperti Wasti. Kita kehilangan kesempatan. Kita cantik di luar, tapi kita gak menolong. Gak sempat saya udah dikasih abah 5 menit. Saya kasih ayatnya, Anda baca di rumah aja. Boleh ya? Kalau Anda lihat Ester 1 ayat 15 dan seterusnya, para sida-sida raja berkata seperti ini. Kalau raja gak turunin Wasti, waktu terdengar sama seluruh rakyat, maka semua istri di dalam rumah akan berontak dengan suaminya. Gereja yang gak bisa taat dengan kehendak Tuhan akan melahirkan generasi yang semakin berontak, meskipun kita ibadah tiap hari ini. Wasti turun, muncul satu Ester. Ester hampir kehilangan destiny. Anda bisa baca di Ester 4. Kenapa dia hampir kehilangan destiny? Dia takut. Waktu Mordekai bilang, orang Yahudi mau dibantai, mungkin kamu di istana untuk waktu yang seperti ini. Esther, do something. Esther bilang 30 hari aku belum dipanggil. Orang belum dipanggil oleh raja, mati. Betul ya saudara? Tapi dia ketemu sama seorang paman Mordekai, cousinnya, yang bilang, kalau kamu gak mau bangkit, gak apa-apa. Pertolongan datang buat kami orang Yahudi. Tapi kamu Esther, kamu dan rumah bapakmu mati semua. Makanya kita orang percaya butuh pemimpin, butuh komunitas yang menegur. Itu tugasnya keluarga kerajaan Allah. Esther jadi sadar. Saudara pasti pernah tahu ceritanya, dia puasa berapa hari saudara? 3 hari 3 malam, dia gak makan, dia gak minum. Betul ya? Esther 5 ayat yang pertama. Saya mau tutup di sini. Setelah Esther selesai berdoa, musuh orang Yahudi Haman, emang langsung mati? Enggak. Keadaan berubah? Enggak. Situasi berubah? Enggak. Setelah puasa yang berubah Esther. Pada hari yang ketiga, Esther pakai pakaian ratu. Setiap orang yang mencari wajah Tuhan, ada yang diubahkan setiap kali kamu menghadap tata hadirat Tuhan. Musuhmu masih sama, masalah belum selesai, tapi saudaranya berubah. Setelah 3 hari puasa, Esther pakai pakaian ratu. Esther lupa kalau cuma ada satu ratu. Seringkali membuat kita gak bisa mengalami terobosan karena kita lupa siapa kita di dalam Tuhan. Saudara dan saya anak bukan jongos. Saudara dan saya adalah mempelai, bukan orang jalanan. Seringkali kenapa sih kita gak bisa punya kekuatan menghadapi badai hidup? Karena kita lupa siapa yang tinggal di dalam kita. Setelah Esther doa dan puasa, dia keluar sebagai pemenang. Dia gak perlu buka mulut saudara, cuma berdiri di hadapan raja, tepat di depan pintu istana raja. Waktu raja melihat Esther, dia ulurkan tongkat kerajaan dan dia berkata, Esther ratu, setengah dari kerajaanku aku kasih sama kamu. Kalau orang percaya mau diubahkan untuk bawa perubahan,
Bahkan sebelum kamu minta, maka Tuhan menyediakan yang buat saudara. Anda nggak perlu ngemis, nggak perlu jengking, hanya perlu hadir. Itu orang percaya yang tahu, bukan untuk kenyamanan aku hidup, bukan untuk kehendakku sendiri aku hidup, kehendak Bapa di surga. Maka selama kita hidup, kita bukan hanya bertahan, tapi kita hidup berkemenangan. Lewat kehidupan saudara dan saya yang berkemenangan di tengah-tengah kegelapan dan krisis, dunia akan menjadi percaya bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Kristus yang sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara mengerti, saudara diubahkan untuk membawa perubahan. Oke? Saudara dan saya bukan orang biasa, sama sekali bukan. Saudara dan saya adalah tebusan Kristus. Dia bayar saudara dan saya dengan nyawa. Jadi yang ditebus sama Tuhan bukan tempat tinggal. Orang Kristen nggak mau buru-buru masuk ke surga. Orang Kristen yang mengerti siapa identitasnya, ada menghadirkan surga di bumi. Makanya dia pilih tinggal di mana? Di dalam. Selama kamu hidup, kerajaan surga yang tidak terbatas termanifestasi. Saudara dan saya bukan orang biasa. Karena yang mati buat saudara dan saya, satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, Kristus Yesus namanya, tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Kehidupan saudara dan saya bisa ketemu dengan badai, no problem. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang biasa. Saudara dan saya mengarungi badai, supaya pada akhirnya nanti ketemu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kamu gak bisa salahkan suami, gak bisa salahkan istri, gak bisa salahkan pendeta. Biar setiap kita mendengar, hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tunjukkan kebahagiaan Tuhan. Bapak terima kasih. Setiap kami adalah pilihan Tuhan. Dan untuk waktu dan masa yang seperti ini, Engkau telah menetapkan kami untuk hidup. Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan yang mungkin kami sedang hadapi, biar kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat. Dan lewat setiap pergumulan, mungkin permasalahan yang kami hadapi, Tuhan Engkau sedang mengubahkan. Dan kami diubahkan supaya kami membawa perubahan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat tangan-tangan saudara. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap dari hamba-hambamu yang ada di persekutuan doa MNC boleh tahu bahwa Engkau mengurapi setiap kami. Buat apa yang kami pegang dengan tangan kami berhasil Tuhan, sebab Engkau menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan kami percaya di tahun 2025 dan seterusnya, kami akan melihat yang mustahil pasti jadi mungkin, yang tidak ada bisa jadi ada. Sebab kuasa Tuhan yang tidak terbatas tinggal dan hidup di dalam kami. Terima kasih Bapak, hari ini pesan yang kami dengar, kami bawa dengan pengucapan syukur, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami, tapi Roh Tuhan yang menguatkan, memampukan setiap kami. Terpuji namamu untuk apa yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya dengan kebenaran yang saudara dengar, mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memberikan yang terbaik, tapi sebelum kita memberikan persembahan siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan, biarlah kami terus diubahkan seperti yang Tuhan Yesus mau, seirama dengan detak jantungmu Bapa, dan mengikuti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang diberikan oleh setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan boleh dipakai untuk membuat persekutuan doa MNC Group ini semakin berdampak buat MNC Group dan juga buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Kau boleh tinggal lagi.
bersama setiap hari Senin jam 6 sore. Minggu depan dia ada di Senin 14 April 2025 jam 6 sore di I Hope X Gedung Sindo lantai 4. Setiap Jumat kita ada ibadah, tapi minggu depan kita libur tanggal 18 April. Ya, ini kita juga ada doa bersama buat 2 minggu ke depan di Senin 21 April di jam 6 sore di ruang training MNC Anus Tower lantai 3 di sini ya Pak? Oh, di depan. Oke. Selanjutnya, iya, ibadah Jumat di tanggal 25 April akan dilayani oleh Pastor Glena Dumasari Lubis. Kebetulan ada di sini. Hai Mbak Glena. Jangan lupa datang ya. Boleh lanjut? Ya, perayaan Ekaristi kita setiap Jumat pertama. Kita ada Romo Thomas Ulun Ismoyo, PN, di tanggal 2 Mei 2025, tempatnya sama di sini. Bagi umat Katolik, dipersilakan hadir. Lalu ibadah Jumat tanggal 9 Mei dilayani oleh Pastor Kristo Konrad Huta Barat, SHMH, tempat yang sama dan mulai jam 12 siang. Ini adalah laporan kas dan persembahan bagi yang mau memberikan persembahan untuk diakonia dan juga persembahan buat persekutuan doa MNC Group, boleh di nomor rekening yang di depan atas nama Bu Jessica Heriani Tanusudibyo. PAC diakonianya ada Ibu Yordina dan Ibu Leni. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang Mbak Lena untuk doa syafaat siang ini. Atas nama BDM Mercy Center, kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Michael Wijaya untuk kebenaran firman Tuhan yang diberkati berlambaikan tangan. Semuanya Pastor. Tundukkan kepala, kita akan doa syafaat sekaligus doa berkat. Kami bersyukur dengan Esther yang mengambil keputusan untuk tidak takut Bapa, bahkan mengambil hari-harinya untuk mendekat kepadamu. Dengan puasa 3 hari, ia menunjukkan melekat kepada Tuhan. Buah dari melekat akan Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan untuk menjadi rekan sekerja Allah, menyelamatkan bangsa Israel. Inilah kami, utuslah kami. Kami siap untuk menjadi Esther-Esther yang perkasa di dalam Tuhan. Dengan kami iman yang teguh, kebenaran demi kebenaran menjadi kesukaan kami, dan mampukan kami terus-menerus hidup di dalamnya, dan membenci dosa, dan menjaga kekudusan hidup kami, untuk lebih pantas di hadapan Tuhan, dan menghuni kerajaan sorga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Pastor Michael Wijaya dan istri dan ketiga putri-putri cantiknya. In the name of Jesus, kuasa Allah ada bersama dan keluarga ini. Biarlah keluarga ini dipakai oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang mereka punya. Mampukan keluarga ini menjadi biji mata Allah, menjadi kepanjang tangan Allah, memberitakan kebenaran dan keselamatan bagi lebih banyak jiwa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan bagi Bapak Haritano Sudibyo, Ibu Liliana bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu, juga orang tua mereka yang masih ada. In the name of Jesus, kami lepaskan Tuhan doa kami kepada pemimpin kami. Kiranya keberkatan Allah, kekuatan datang dari sorga, kebenaran akan firman Tuhan menjadi milik bagian dari hamba-hambamu ini, sehingga pimpinan kami boleh memimpin perusahaan ini dengan rasa yang takut akan Tuhan, dengan kehidupannya benar sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Biarlah para board of director yang ada, boleh kiranya mereka juga meniru teladan ini, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi setiap staf dan pegawainya, dan memampukan kami semua untuk bekerja dengan baik sesuai dengan ketetapan Tuhan. Untuk karyawan yang ada, baik dari level GM, kepala divisi sampai dengan staf dan yang
yang terkecil sekalipun. Berkat yang sama ada bersama dengan kami. Biarlah kami boleh menjadi kepanjang tanganan di perusahaan ini. Dengan bekerja seperti kami bekerja untuk Tuhan, itulah yang kami terapkan dalam kehidupan kami. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, jajaran para menteri, para gubernur, bupati, sampai dengan pemimpin kami terendah di negara ini. In the name of Jesus, kuasa Allah ada bersama dengan hamba-hambamu. Urapan Allah ada bersama dengan para hamba-hambamu. Setiap perintah, instruksi yang keluar dari keputusan-keputusan hambamu itu berasal dari sorga. Biarlah negara ini boleh mencerminkan negara yang takut akan Tuhan, karena kami memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih yang Bapa yang baik. Ampuni salah dan dosa kami, pribadi lepas pribadi, baik kami berbuat sengaja maupun tidak, melukai hati keluarga kami, pimpinan kami, teman sekerja kami, siapapun yang terluka atas hidup kami minta ampun. Dan kami juga melepaskan pengampunan atas setiap pribadi yang melukai hati kami. In the name of Jesus, kami melepaskan berkat dan pengampunan serta cinta kasih yang datang dari Allah menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan menutup ibadah kami yang penuh berkat ini dengan membawa berkat yang datang dari surga. Kekasih-kasih Tuhan, marilah kita angkat tangan kita. Hikmat, kecerdasan roh yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran selalu akan firman Tuhan, pengampunan dosa, menjadi ahli waris kerajaan sorga, menjadi milik bagian kami semua. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bencana alam, roh-roh jahat, orang-orang jahat, segala penyakit. In the name of Jesus, diputuskan agar kami berkehidupan, berkemenangan, dan terus kuat untuk mengiring Tuhan. Cinta kasih yang datang dari Allah Bapa di sorga, persekutuan yang manis, teladan, kebenaran dari firman Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kecerdasan roh yang dipimpin dari hikmat Roh Kudus, menjadi milik bagian kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama yang mengasihi Tuhan, kita berkata, amin.